Yuk di open dulu videonya. Siapa ini Reinhard ini? Olin, Pak. Ya dibuka videonya. Marta. Terus sampai Kevin. Evan. Dre. Buka videonya. Ya kelihatan itu. Ya. Alah. Apa ini? Izinmu buang air besar tuh lo ngapain dari tadi? Oke anak-anak, selamat pagi semua. Sambil nunggu temannya. Sudah 15 menit. Sebenarnya berapa anak ini di kelas? 30. Siapa ketua kelas? Ketua kelasnya Apa ya? Tahel. Ada Ketua kelas. Masa nggak ada ketua kelas? VV, Pak. PP? Mana PP? Nggak masuk. Cuma absen toh. Nah, hanya absen saja tapi nggak mau meet. VV sudah masuk, Pak, yang namanya Theodora. Mana? Walah. Ya ini di kelasmu sampai 50 berapa ini? Kenapa double-double? Ini Marta ada 2. Sebentar ya, Bapak hapus. Sebentar. Siapa Marta? Marta, akunmu kok ada 2 Marta? Double-double. Enggak tahu, Pak. Lu Coba nggak tahu? saya keluar terus masuk lagi. Ini siapa yang ada 2? Gabriel. Ada 2. Double-double semua. Fedora ada 2. Dewi ada 2 loh. Caroline kok double-double semua. Ini satu kelas sampai 56. 9. Oke, wes. Sudah ya. Ya, materi kemarin apa kemarin? Belajar apa? KineMaster. Iya, mengakib. Terakhir KineMaster ya. Sudah bisa semua? So. Kalau di sama guru bisa editing video pakai KineMaster? Ya. Gampang, tinggal masukkan saja. Ya, hari ini materinya Photoshop. Yang sudah Bapak taruh di GC Photoshop. Apa itu Photoshop? Apa fungsinya? Ya. Photoshop itu kalau ada di dalam program aplikasi itu masuk di rumpun Adobe ya. Adobe tulisannya. Bacanya Adobe. Di situ ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, banyak sekali.
dan kita mau belajar yang pakai Photoshop. Nah, ini termasuk di dalam desain grafis anak-anak. Tulisan dari Photoshop ya kita ciri khas apa? Ya, cirinya pasti mengedit atau mendesain sebuah foto. Ya, jadi fotonya mau dibuat seperti apa? Itu ada cara-caranya mendesain foto seperti apa. Misalkan ada yang berbuat negatif, misalkan hidungmu kurang mancung, tambah mancung, kulitmu ada jerawatnya dihilangkan. Nah, itu bisa pakai Photoshop ya, didesain, diedit dan fotonya diperbagus ya. Tujuannya supaya tampilan foto kita semakin bagus, tidak standar saja. Kalau mau kasih andeng-andeng atau lain-lain jadi kasih aja ya. Misalkan apa ya? Kulitnya kasar, ada foto mata ada merah-merahnya, itu bisa dihilangkan seperti itu. Nah, itu tugas dari Photoshop ya. Photoshop khusus untuk ke arah mendesain foto ya tentu saja bukan foto saja anak-anak, sebenarnya masih banyak yang kita bisa buat dari Photoshop. Sebentar, lupa Bapak ngerekam ini. Bentar. Aduh, tes. Oh ya, sudah. Ya, satu berapa anak nih? 11. Yang absen lebih dari 11. Tapi nggak ada yang commit. Halo? Dibuka toh videonya. Nanti nggak jadi viral di YouTube nanti. Apa masukkan YouTube loh ini? Ayo dibuka. Kasihan loh. Kali Pak ya. Kenapa? Kenapa, Re? 2 kali dimasukkan YouTube. Loh. Sudah 2 kali dimasukkan YouTube ya Pak. Ya iya toh, biar kamu terkenal juga. Oh, kelihatan di situ di YouTube. Pak Tri. YouTube ini. Oke, Bapak lanjutkan ya. Ayo coba dibuka Marta videonya. Abi dibuka, Dewi. Buka videonya. Kenapa sih? Berarti tiap pertemuan di Meet berarti ditutup ini pakai profile terus. Ya. Ayo dibuka videonya semua. Ayo, Marta. Udah, Bapak lanjutkan. Tampilannya seperti apa Photoshop? Nah, ini Bapak share, bentar. Oh, sudah sebentar salah. Kelihatan ini Photoshop. Kelihatan. Ada? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini tampilan dari Photoshop. Kelihatan ini lembar kosong? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Enggak. Ya, ini tampilan dari Photoshop. Ya, kita mengenal workspace-nya dulu ya.
Ya, bagian kiri ini namanya bagian seperti yang menu-menu toolbar, ya, mulai dari select, move, dan teman-temannya, ya, toolbarnya. Kemudian di bagian atas ini toolbar juga bagian atas. Ini di bawahnya ada bagian ruler atau menggaris supaya waktu kita memposisi gambar bisa presisi, ya, berapa senti dari tepi kertas. Ini ukurannya tadi Bapak minta A4. Jadi ukuran A4 itu sininya 22, ke bawahnya 32. Nah, lembarnya lembar kosong seperti ini, ya. Ini yang putih tengahnya ini adalah lembar untuk mengedit fotonya, ya, lembar kosong. Kemudian bagian yang kanan ini navigasinya, ya, navigasi untuk apa yang sudah kita kerjakan, bagian history dan sebagainya. Kemudian bawahnya ini ada pewarnaan, kemudian di bawahnya lagi ini ada kelompok layer atau lapis. Jadi kalau kelihatan dari depan ini kita lihat dari atas anak-anak sebenarnya, ya. Jadi kertas ini dilihat dari atas. Jadi kalau ditaruh di atas meja berarti kita lihat di atas meja, ya. Kalau kita ke samping dari sudut tepi kertas meja berarti itu tipis seperti ini bagian background, yaitu baris atau layer, ya. Layer ini adalah lapisan. Lapis nanti ada di sini gambarnya lapis 1, lapis 2 dan seterusnya sampai sekian banyak. Jadi nanti paling atas itu yang paling kelihatan. Berarti nanti di bawahnya nanti berarti gambar itu atau lapisan itu ditumpuki dengan lapisan-lapisan yang di atasnya. Jadi kelihatan jadi satu, kelihatan dari atas seperti ini. Nah, mengerti sampai sini? Mengerti anak-anak? Loh, Mengerti, Pak. iya. Pak, nanti hasilnya seperti apa sih, Pak? Ini nanti sebentar, Bapak. Tutup dulu. Ya, ini contoh hasil dari Photoshop. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Kelihatan gambar ini Photoshopnya ini? PS. Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Coba Bapak ketikkan dulu. Nah, seperti ini. Ini misalnya salah satunya. Ya ini ya. Nah, sebelum dan sesudah. Kelihatan gambar yang ini? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya, gambar apa ini? Orang. Ya, bentar Bapak besarkan bisa nggak ya? Wih, ya, contoh sebelum dan sesudah. Ini sebelum berarti gambar ini kelihatan terang, ya. Setelah diedit hasilnya sesudahnya seperti ini. Misalkan ditambah-tambahi. Atau gambar itu ternyata bisa di backgroundnya ini atau gambar belakangnya diganti dengan gambar yang lain. Jadi gambarnya orangnya saja yang ditaruh, diambil kemudian ditaruh dengan di background atau di gambar belakangnya berbeda. Terus ada ditambahi dengan lampu. Nah, ya, itu contoh ya. Kemudian seperti ini lagi. Oh, gambar jendelanya dihilangkan, diganti dengan gambar background yang lain juga. Dengan posisi yang sama, dengan warna dasar juga berbeda. Ya.
Kemudian wanita di dalam rumah pohon. Nah, bisa dibedakan seperti ini. Wah, nggak ada lampunya, dikasih lampu-lampu. Bisa anak dikasih seperti ini. Nah, itu ya, pelan-pelan. Jangan sampai, nah, ini pengeditan pewarnaan. Ya, edit mewarna. Ini merubah warna. Tidak mengubah gambar, tapi merubah kecerahan warna. Ya, seperti ini. Itu bisa digunakan menggunakan Photoshop. Juga dengan gambar-gambar seperti ini. Ini penggunaan Photoshop anak-anak. Jadi ini sepertinya kelihatannya ini gambar di sungai kan ya belakangnya, tapi di sini bisa jadi seperti di gedung pencakar langit ya, kelihatan ada di atas gedung. Nah, seperti ini contohnya. Ditambah-tambahi ya. Nah, ini perubahan-perubahan inilah yang kita menggunakan pakai Photoshop. Semakin bagus ya, penilaiannya ke arah sesudahnya ini semakin baik. Nah, seperti ini. Bisa mengerti ya? Mengerti anak-anak? Iya. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan dari Photoshop. Pak, bisa nanti buatnya seperti ini ya. Kalau kita belajarnya pelan-pelan, tidak usah gusa-gusu, nanti bisa ke arah sini. Ini adalah kemahiran kalian sendiri-sendiri ya. Selain dari Bapak, kalian bisa cara buatnya seperti itu. Tapi perintahnya kita buat perlahan-lahan ya, bertahap-tahap. Nah, gitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, itu adalah penggunaan dari contoh dari menggunakan Photoshop. Dan Photoshop itu seharusnya harus menggunakan pakai komputer anak-anak. Jadi kalau pakai HP ya hasilnya enggak sebegitu memuaskan kalau kita menggunakan di komputer. Ada komputer anak-anak di rumah? Tidak. Ada, Pak. Laptop, Pak. Ya laptop, komputer sama. Ya. Jadi pelan-pelan walaupun nanti mintanya di Photoshop itu ya permintaan memorinya tidak terlalu besar. Ya, usahakan mengerjakan di laptop atau komputer. Tapi kalau di HP Pak, ada anak-anak tapi ya begitu banyak yang harus diinstal di Photoshop. Karena yang ada di komputer misalkan itu bisa dipecah-pecah di dalam HP. Jadi satu-satu ya, tidak jadi satu seperti di komputer, jadi beda. Jadi macam-macam yang ada di HP ya. Jadi apa yang harus kita rubah misalkan banyak sekali kalau di HP. Jadi Photoshop-nya itu ada macam-macam kalau kita menggunakan di HP. Ya, misalkan ya. Dan tadi Bapak sudah nemu. Bentar ya. Nah, ini. Bapak share lagi, bentar. Kalau kalian menggunakan HP. Kelihatan? Kelihatan anak? Kelihatan, Pak. Ya, ini contoh Kelihatan, Pak. kalau Photoshop ada di HP. Jadi banyak yang harus diinstal satu-satu. Tidak jadi seperti yang ada di atau kita mengucapkan di komputer. Ya, misalkan pencahayaan. Ini ada Photoshop Lightroom. Kalau mau mengurang-urang gambar-gambar yang lain ada Photoshop Express. Ini jadi dipecah-pecah. Ada lagi
Photoshop mix. Nah, ya. Pewarnaan lagi, misalkan seperti ini dirubah-rubah seperti bawahnya. Menghapus kabut dan asap atmosfer. Nah, pakai Photoshop mix. Jadi terpecah-pecah, Nana. Ada Photoshop sketch, itu khusus untuk menggambar, sketsa gambar. Kalau kamu pengen sebuah seperti melukis, itu pakai Photoshop sketch. Ya, sketsa ini ya, sketsa menggambar dasar. Nanti disediakan di situ banyak-banyak kanvas, model-model kanvas, kalian bisa membuat gambar ya, terserah kalian seperti menggambar di kanvas. Ada lagi Photoshop Fix, ya, nggak tahu apa ini fungsinya. Nah, menyunting foto secara simpel. Nah, pakai foto fix ini Nana. Photoshop fix. Nah, ini simpel kalau yang ini. Nah, bisa di crop gambarnya, bisa ditambahi bagian awan-awannya. Nah, ada ya ini aja. Kalian mungkin kalau pakai Photoshop di HP ya, Photoshop fix itu saja. Ya, pakai fix. Kalau mau pencahayaan ya di sini anak-anak, di mix, kemudian express dan Lightroom. Banyak sekali anak-anak. Jadi kalau pakai di HP banyak yang harus diinstal. Ya, ada 4 itu. Pilih salah satu saja. Kalau kita mau belajar ya pakai yang ini aja, yang fix saja. Diinstal ya. Kalau pakai di komputer itu lebih baik ada semua. Begitu anak-anak ya. Nah, tapi tidak seperti yang Bapak tampilkan, tapi kita mau belajar satu persatu. Ya, materinya Bapak cocokkan yang ada di Photoshop. Jadi belajarnya satu persatu, tidak langsung ngegas gitu ya, langsung tinggi, enggak, pelan-pelan menggunakan Photoshop. Nah, nanti ada lagi materi Photoshop lagi, tapi namanya bukan Photoshop, desain grafis, yaitu namanya Corel Draw. Sama seperti Photoshop. Ya. Oke, sampai sini dulu sebelum Bapak lanjutkan. Siapa yang mau bertanya? Ada enggak? Ada enggak? Tidak, Pak. Enggak ada? Ya. Tidak ada, Pak. Ya wes, aduh kok nyerah gini enggak ada. Apa enggak tahu? Enggak tahu, Pak, jadi enggak tanya. Ya mumpung enggak tahu, tanya oh. Oke ya. Berikutnya. Nah, Bapak mau kasih materi satu saja menggunakan Photoshop ya. Misal kita mau membuat background saja sebelum mengedit-edit foto ya. Membuat background atau background itu gambar belakang, background, background. Kata-katanya background. Jadi gambar yang ada di belakang. Jadi ada lagi gambar yang ada di depan atau gambar utama. Namanya foreground. Jadi gambar yang utama itu namanya foreground. Jadi kalau background itu ada di belakang ya. Belakang begini background. Kalau yang depan ini namanya gambar foreground. Ada di depan yang utama. Yang ditampilkan utama. Mengerti ya anak-anak ya? Sama seperti gambar gadis yang ada di hutan, gambar foregroundnya itu gadis, anak perempuan tadi. Backgroundnya gambar hutan. Nah, seperti itu. Mengerti ya? Background dan foreground. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Mengerti, Pak. Ya, Bapak mau menampilkan cara-caranya dulu. Untuk memulai
Photoshop. Ya, ini Photoshop. Kelihatan Photoshop? Kelihatan, Pak. Ya. Yang pertama adalah ini ada tulisan background, kalau kalian tidak kelihatan, ini ada tulisan background. Jadi warna putih ini adalah background. Gambarnya bisa diganti, Pak. Bisa. Ya, diganti warnanya juga bisa, diklik 2 kali begini ya. Klik-klik. Nah, kalau pakai HP tidak ada ini. Layer jadi berupa layer 0, colornya non, berarti tidak ada warna, berarti dasarnya warna putih. Oh, Mas. Nah. Ya. Non saja, none. Ya. Ini layer 0. Lapis yang ke-0. Oke. Nah, ini lapis yang 0. Lapis pertama atau yang ya ke-0 lah, awal ya. Jadi nanti ada menu di bawahnya ini ada FX, gambar background, kemudian ini ada layer berikutnya, new create layer, atau di sini klik kanan. Oh, tidak bisa. Klik sini, new layer. Jadi layer 1 lapis berikutnya. Tadi layer 0, sekarang layer 1. Jadi ada beberapa lapis. Kalau dari atas begini nggak kelihatan anak-anak. Tapi kalau bagian layer ini, kalian bisa, oh ternyata kalau gambar depannya ini dari atas nggak kelihatan. Dari samping kelihatan ada 2 layer. Ya, layer 0, layer 1. Supaya apa? Seperti ini kok ada layer-layer. Ya, supaya waktu kita membuat layer tertentu, menaruh gambar tertentu di layer itu nggak kehapus semua. Contoh, misalkan layer 0, Bapak ganti warnanya. Contoh ya, warna. Mana warna? Bapak kasih warna ini aja. Balet paket untuk background ya. Ganti warna ini biru, diklik saja, dituangkan seperti ini, klik, lalu ganti warna ya. Jadi warna layer 0 berwarna biru seperti ini. Untuk layer 1 diklik, nah berarti ada lapis di atasnya, di sini nggak kelihatan. Misalkan Bapak taruh begini ya, Bapak buat kotak-kotak begini. Nah, itu untuk layer 1. Bapak ganti, kasih warna, misalkan kuning. Klik OK, ganti di sini, klik, ting, nah ya. Apa buktinya Pak? Bapak ganti Ctrl D. Ya, ini ya. Gambar ini tidak nyambung ke biru. Jadi warna kuning ini tidak nyambung ke warna biru. Kelihatan ini adalah warna kuning itu ada di atasnya warna biru. Nah, ini ada di layer 1. Nah, contoh begini. Bapak ini ada tanda mata. Bapak pencet, berarti warna kuningnya hilang, nggak kelihatan. Ya. Kalau Bapak tampilkan lagi, berarti kelihatan warna kuning. Jadi itu supaya waktu kita menggambar, sudah banyak gambar, ternyata kalian menggunakan layer yang sama. Jadi nanti kalau ada yang salah-salah, akan terhapus semuanya. Rugi kita mau membuat gambar, ngedit gambarnya, wah sudah kacau semua. Ya. Jadi supaya kita ada layernya ini, layer 1, dan seterusnya nanti, supaya gambar-gambar kita itu sepertinya ditumpuk-tumpuk jadi 1. Kalau ada salah, tinggal yang salah itu aja yang mau dihapus, tidak mempengaruhi gambar yang lain. Begitu anak-anak. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, bisa digeser-geser ini. Nah, kalau gambarnya ini dijadikan 1 di layer 0, nggak akan bisa digeser-geser seperti ini contohnya. Nah, itu ya anak-anak. Itu juga misalkan layer lagi, Bapak tambahin layer 2. Nah, ya, Bapak gambar ditaruh layar yang kedua. Misalkan Bapak ganti lingkaran. Ya, seperti ini.
Bapak kasih warna, misalkan ganti warna apa ya? Hijau. Oke, diklik di lingkarannya ini. Ning. Tuh. Bagian layernya Bapak ganti Ctrl D. Nah, lihat bagian layer biru warna dasarnya, backgroundnya. Layer 1 warna kuningnya, warna hijau layer berikutnya. Nah, ini ya loh. Ya gabung jadi satu anak-anak. Nah ya, gambar itu kalau kelihatan dari atas itu jadi satu sebenarnya. Tapi ternyata gambar itu ada 3. Warna hijau sendiri, kuning sendiri, dan warna background sendiri. Itu fungsinya dari layer. Nah, setiap menggambar kalian harus ingat layernya, gambar itu ditaruh di mana. Begitu anak-anak cara menggambar layer per layer. Ya, nanti kita mau belajar yang seperti ini. Nah, ini menu toolbarnya ini yang sering kita pakai di sebelah kiri toolbarnya. Oke, itu salah satunya anak-anak. Sampai sini dulu tentang Photoshop. Ya, oke, sudah. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak, Pak. Oke. Coba tulis di responnya di Google Class. Dikerjakan bagian dokumen yang Soal itu ya. kenapa? Soal itu ya. Kenapa? Soal itu ya. Ya, yang di bawah itu Yang dikerjakan. soal itu ya. Kenapa? Yang judulnya respon itu loh. Mana sudah? Ya, yang judulnya respon Photoshop. Oke? Ada yang tanya sebelum kita tutup? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Oke, di situ ada 2 pertanyaan. Yang respon kok teman. Kenapa, Re? Yang masuk Google Meet kok mesti sedikit Pak yang masuk. Oh, ini paketnya habis apa masih banyak tuh paketnya? Iya, Pak. Keisha sama Bening nggak masuk. Oh, pokoknya yang masuk itu yang ada di GC ini. Jadi Google Meet. Yang lainnya absen yang ada di ini laporannya ini. Oh, semua absen kecuali ini. Berapa ini? Kinar kakeknya meninggal, Pak. Pak, Kenapa? Kinar kakeknya meninggal. Jadi nggak bisa ikut kalau Kinar. Kinar. Kok mal gua yuk. Pasti butuh. Vale. Kemudian Re. Kemudian Marta. Kevin. Jessica. Jason. Wen. Nazwa. Nazwa. Fedora. Felicia Nazwa. Kemudian Evan. Elihu hanya nggak ada anaknya. Elihu mana nggak ada. Egan sama Kan Caroline. Egan itu keluar, Pak. Abimanyu. Kenapa? Egan tadi masuk terus keluar lagi, Pak. Nah, kenapa? Kok nggak masuk? Nggak tahu, Pak. Mulai soal dari itu Pak. Nah, coba di on kan dulu videonya. Ayo toh di on semua. Biar kelihatan gitu loh. Dibuka videonya. Abi. Bapak kan enggak tahu kalian itu belajar apa enggak di depan HP apa enggak. Hah? Bi. Itu HP-mu kamu taruh terus kamu pergi, Bapak kan enggak tahu. Sama Evan ini. Oke, kalau enggak ada, boleh dikerjakan responnya itu. Kalau enggak ada pertanyaan, coba Nazwa berdoa Nazwa. Ini jam terakhir loh. Ayo Iya, Nazwa. Muka enggak kan?
Kenapa, Re? Biasanya kan ada pramuka si komputernya apa? Habis ini pramuka. Oh, ya wis. Enggak. Ya udah enggak apa-apa. Tidak tanya. Enggak apa-apa. Wis, ya udah Najwa berdoa. Ayo, Pak, Najwa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami di dalam kegiatan komputer hari ini. Berkatilah Pak Tri yang mengajari kami, berilah selalu kesehatan, dan semoga kami bisa belajar komputer lebih baik lagi. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Najwa. Nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Oke, selamat siang. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. Dadah, Papa. itu napak leher ini kok. Makasih Pak. Ya.